Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan soal-soal di buku PET Interaktif Matematika Wajib ya kelas 11A Kurikulum Merdeka, yaitu kita sudah sampai di asesmen harian, yaitu bagian uraian nomor 1 sampai 5 masih terkait tentang bab 1 yaitu komposisi dan inverse fungsi. Langsung saja kita menuju soal yang uraian atau bagian B. Nomor 1, diketahui fx sama dengan akar x kuadrat min 6x min 27. Gx sama dengan x per x kuadrat min 9. Dan hx sama dengan 4x plus 12. Tentukan daerah asal hasil operasi fungsi berikut. A. F plus Gx. B. F kali Hx. C. G per Hx. Jawab. Pertama-tama, diketahui fungsi x sama dengan akar x kuadrat min 6x min 27. Fungsi fx terdefinisi apabila nilai di dalam akar tidak negatif ya. Jadi fx ini terdefinisi jika nilainya tidak negatif. Dengan demikian, fx terdefinisi jika x kuadrat min 6x min 27 lebih dari sama dengan 0 ya. X kuadrat min 6x min 27 lebih dari sama dengan 0, kita faktorkan ya, sehingga menjadi x plus 3 kali x min 9 lebih dari sama dengan 0. Berarti x kurang dari sama dengan negatif 3 atau x lebih dari sama dengan 9. Dengan demikian, daerah asal fungsi fx adalah df. D itu domain ya. df sama dengan x sedemikian hingga di mana x kurang dari sama dengan min 3 atau x lebih dari sama dengan 9 di mana x elemen bilangan real ya. Selanjutnya diketahui fungsi gx sama dengan x per x kuadrat min 9. Fungsi gx terdefinisi apabila nilai penyebutnya tidak sama dengan 0 ya. Ini tidak boleh sama dengan 0. Dengan demikian, fungsi gx terdefinisi jika x kuadrat min 9 tidak sama dengan 0. X kuadrat min 9 tidak sama dengan 0, kita faktorkan ya. X plus 9 kali x min 3 tidak sama dengan 0. X tidak sama dengan min 3 atau x tidak sama dengan 3 ya. Dengan demikian, daerah asal fungsi gx adalah dg sama dengan x sedemikian hingga di mana x tidak sama dengan min 3, x tidak sama dengan 3, x elemen bilangan real. Diketahui fungsi hx ya. Sekarang kita mau mencari hx ya, daerah asalnya hx sama dengan 4x ditambah 12. Fungsi hx terdefinisi di setiap nilai x atau dh sama dengan x sedemikian hingga di mana x elemen bilangan real ya. Jadi semuanya ini adalah bilangan real ya. Selanjutnya kita jawab soal yang A. Diketahui fungsi hx sama dengan 4x plus 12. Fungsi hx terdefinisi di setiap nilai x atau dh sama dengan x sedemikian hingga di mana x elemen bilangan real. Yang A, daerah asal f ditambah gx atau df plus g adalah df irisan dg ya. Jadi df dan dg-nya itu diiriskan. Sama dengan x sedemikian hingga di mana x kurang dari min 3 atau x lebih dari sama dengan 9. X elemen bilangan real. Irisan ya, kita iriskan x sedemikian hingga di mana x tidak sama dengan negatif 3, x tidak sama dengan 3, x elemen bilangan real. Sama dengan, sehingga jika diiriskan x sedemikian hingga di mana x kurang dari min 3 atau x lebih dari sama dengan 9 ya. X elemen bilangan real ya. Jadi daerah asal f ditambah gx adalah x sedemikian hingga di mana x kurang dari min 3 atau x lebih dari sama dengan min 9, x elemen bilangan real ya. Selanjutnya untuk yang B, daerah asal f kali hx atau df kali h adalah df irisan dh. Nah, df dan dh-nya itu diiriskan. Sama dengan
X sedemikian hingga di mana X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari 9, X elemen real. Irisan X sedemikian hingga di mana X elemen bilangan real ya. Kalau seperti ini karena keduanya real ya, jadi kita pasti otomatis DF-nya itu. Tinggal DF-nya saja. X sedemikian hingga di mana X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari sama dengan 9, X elemen bilangan real. Jadi daerah asal F kali H X adalah X sedemikian hingga di mana X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari 9. X elemen bilangan real ya. Ini untuk yang B. Selanjutnya untuk yang C. Daerah asal G per HX atau DG per H adalah DG irisan DH irisan X di mana HX tidak sama dengan 0 ya, karena tadi HX terdefinisi jika HX-nya tidak sama dengan 0 karena hanya ini sebagai penyebut ya. Tadi kan syaratnya penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kebetulan H ini sebagai penyebutnya, jadi HX tidak sama dengan 0 ya. Sama dengan X sedemikian hingga di mana X tidak sama dengan min 3, X tidak sama dengan 3, X elemen real ini untuk yang DG-nya diiriskan, DH-nya X sedemikian hingga di mana X elemen bilangan real. Irisan ya, X sedemikian hingga di mana X tidak sama dengan min 3, X elemen bilangan real ya. Sehingga dari ketiga domain ini, domain G, domain H, dan X tidak sama dengan 0 ini, diperolehlah X sedemikian hingga di mana X tidak sama dengan min 3 ya. X tidak sama dengan 3, di mana X elemen bilangan real ya. Nah, ini kan diambil yang sama ya jika irisan itu. Jadi daerah asal G per HX adalah X sedemikian hingga di mana X tidak sama dengan min 3, X tidak sama dengan 3, X elemen bilangan real. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya untuk soal nomor 2, diberikan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 1. Gx sama dengan min x min 2 dan hx sama dengan 1 min x per x plus 7. Untuk x tidak sama dengan min 7, tentukan A. Rumus f bundaran gx, B. Nilai g bundaran h min 5. Ada dua pertanyaan, mari kita jawab yang A dulu. A, F bundaran Gx sama dengan F, Gx ya sama dengan F, kita masukkan Gx-nya ini, Gx-nya min X min 2, lalu min X min 2 ini kita masukkan ke Fx-nya ini, kita masukkan ke 3x kuadrat plus 1 ya, sehingga menjadi 3 min X min 2 kuadrat plus 1. Sama dengan 3. Nah, ini menggunakan sifat aljabar ya. A min B itu jika dikuadratkan menjadi X kuadrat plus 4X plus 4 ditambah 1. Kita kalikan dengan 3 menggunakan sifat distributif ya. Berarti 3X kuadrat plus 12X plus 12 ditambah 1. Sama dengan 3X kuadrat plus 12X plus 13. Jadi rumus F bundaran Gx sama dengan 3x kuadrat plus 12x plus 13. Untuk yang B, G bundaran H-5 sama dengan GH-5 sama dengan G. Nah, min 5-nya ini kita masukkan ke H-nya ini, di mana H itu 1 min X per X plus 7X-nya kita ganti dengan min 5 ya, sehingga menjadi 1 min 5 per min 5 per 7 sama dengan G. 1 min 5 itu 6 ya, per min 5 ditambah 2 ditambah 7 adalah 2, 6 dibagi 2 adalah 3, jadi G3. Nah, 3 nya ini kita substitusikan ke Gx yaitu min X min 2 sehingga menjadikan min 3 min 2 sama dengan min 5. Jadi nilai G bundaran H min 5 adalah min 5. Selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu soal HOTS ya, ini soal cerita ya.
Soalnya adalah sebuah toko memberikan diskon ganda untuk kaos yang dijual. Harga kaos setelah diberikan diskon pertama adalah Fx sama dengan 0,8x. Kemudian diskon kedua dikenakan sehingga harga akhir kaos menjadi G bundaran Fx sama dengan 0,56x. Tentukan A. Rumus Gx jika Gx rumus diskon kedua. B. Harga kaos mula-mula jika harga kaos setelah diskon Rp Rp67.200. Kita selesaikan dulu yang A ya. Jawab G bundaran Fx sama dengan 0,56x ya, diketahui dari soalnya ini. G bundaran Fx-nya kita jabarkan, yaitu G Fx sama dengan 0,56x. G Fx-nya apa? Fx-nya yaitu 0,8x. Kita gantikan Fx-nya dengan 0,8 ya, sehingga menjadi G 0,8x sama dengan 0,56x. Kita buat pemisalan, misalkan T sama dengan 0,8x, sehingga X sama dengan T per 0,8 sama dengan, ya ini dijadi 0,8 itu kan 8 per 10 ya, jika dibalik jadi perkalian ya, karena dijadikan pecahan jadinya 10 per 8 T ya, bisa dipahami ya dari sini. Selanjutnya berarti G 0,8x sama dengan 0,56x. GT karena dimisalkan tadi ya, 0,8x-nya kita ganti dengan T. Sama dengan 56 per 100. Nah, 0,56 ini kan jika dijadikan pecahan biasa, 56 per 100 kali. Nah, X-nya kita ganti dengan ini, 10 per 8T ya. Selanjutnya kita sederhanakan, ini bisa kita coret. Ini coret nolnya 1 ya, ini juga bisa dicoret 56 bagi 87, 8 bagi 8 adalah 1, sehingga 7 per 10 T ini untuk GT nya ya. GT sama dengan 0,7 T ya, 7 per 10 itu jika dijadikan pecahan desimal adalah 0,7 T. Sehingga otomatis jika GX maka tinggal mengganti T-nya dengan X sama dengan 0,7X. Jadi rumus Gx sama dengan 0,7x ya. Selanjutnya untuk yang B, G bundaran Fx sama dengan 0,56x. G bundaran Fx-nya tadi kan sudah diketahui 67.200 ya. 67.200 sama dengan 0,56x. Jadi X-nya adalah 67.200 dibagi 0,56 sama dengan 120.000 ya. Jadi harga kaos mula-mula sebesar 120.000 rupiah. Untuk yang nomor 4, diketahui fungsi f 1 per x plus 2 sama dengan 3x min 2 dan gx sama dengan x plus 1. Tentukan rumus f bundaran g inverse x. Yang ditanyakan adalah f bundaran g inverse x. Jawab, diketahui f 1 per x plus 2 sama dengan 3x plus 3x min 2. Menentukan rumus fx ya, kita tentukan rumus fx-nya. Misalkan t sama dengan 1 per x plus 2 ya. T sama dengan 1 per x plus 2. Jadi kita kalikan silang ya. Jadi T dengan x plus 2 ini kita kalikan. T kali x plus 2 sama dengan 1. Tx sama dengan plus 2T sama dengan 1. Tx sama dengan 1 min 2T ya. X sama dengan 1 min 2T per T. Ini untuk X-nya. Substitusikan X sama dengan 1 min 2T per T ke dalam fungsi F. Jadi Ft sama dengan 3. Tadi kan ini ya fungsinya. 3x min 2. Nah, T-nya itu kita substitusikan ke F. Sama dengan 3 kali 1 min 2T per T min 2. Sama dengan 3 kali 1, 3. 3 kali min 2T adalah min 6T per T min 2. Kita samakan penyebutnya sehingga menjadi 3 min 6T per T min 2T per T.
3 min 6T dikurangi 2T adalah min 8T per T. Nah, dengan demikian diperoleh fx sama dengan 3 min 8x per x. Selanjutnya, f bundaran gx sama dengan f gx sama dengan 3 min 8 gx ya. Gx-nya ini kita masukkan ke fx-nya ini ya. Sehingga menghasilkan 3 min 8 gx per gx. Sama dengan 3 min 8 gx-nya kita ganti dengan x plus 1 per x plus 1 ya. Karena gx-nya adalah x plus 1. Sama dengan 3, ini kita kalikan 8, min 8 kali x adalah min 8x, min 8 kali 1 adalah min 8 per x plus 1. Sama dengan min 8x min 5 per x plus 1. Dengan demikian, f bundaran G inverse X dapat ditentukan dengan cara berikut. Misalkan, Y sama dengan f bundaran Gx. Kita buat pemisalan. Y sama dengan min 8x min 5 per x plus 1. Kita kalikan silang ya Y dengan ini. Y kali x plus 1 sama dengan min 8x min 5. Ini kita kalikan menggunakan sifat distributif. XY plus Y sama dengan min 8x min 5. XY min 8x-nya pindah ke kiri jadi plus 8x min sama dengan min Y, ini pindah ke kiri min Y min 5. Ini kita keluarkan X-nya, jadinya Y plus 8 sama dengan min Y min 5. X sama dengan min Y min 5 per Y plus 8 ya. Sehingga F bundaran G inverse Y sama dengan min Y min 5 per Y plus 8. Sehingga kita dapat F bundaran G inverse X tinggal mengganti Y ini dengan X sama dengan min X min 5 per X plus 8. Jadi fungsi F bundaran G inverse X sama dengan min X min 5 per X plus 8, di mana X tidak sama dengan min 8. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya nomor 5, nomor terakhir ini. Sebuah industri roti menghasilkan berat roti mengikuti fungsi Fx sama dengan 3x per 5. Dengan nilai x menyatakan berat bahan baku yang digunakan. Tentukan A. Inverse fungsi Fx. B. Banyak bahan baku yang digunakan untuk memproduksi roti seberat 30 kg. Jawab. Misalkan Y sama dengan Fx. Fx-nya sama dengan 3x plus 5. Fx-nya kita ganti dengan Y. Y sama dengan 3x per 5. Kita kalikan silang sehingga menghasilkan 5Y sama dengan 3x ya. X sama dengan 5Y per 3. F inverse Y sama dengan 5Y per 3. F inverse X sama dengan 5X per 3. Jadi inverse fungsi Fx sama dengan F inverse X sama dengan 5X per 3. Untuk yang B, berat roti yang diperoleh 30 kg, yang diproduksi 30 kg. Sehingga F inverse 30 sama dengan 5 kali 30 per 3. 5 kali 30 adalah 150. 150 dibagi 3 sama dengan 50. Jadi berat bahan baku yang digunakan 50 kg ya anak-anak. Demikian pembahasan soal uraian ya, nomor 1 sampai 5 asesmen harian bab 1. Semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan ibu dalam menghitung tolong dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.